Perang Saudara Amerika adalah perang yang dikenal atas dokumentasinya yang detail dan lengkap. Dengan memisahkan para prajurit dari keluarga dan sahabat, Perang Saudara memberi mereka alasan untuk menulis surat dan membuat buku harian. Tanah Amerika bagian selatan memiliki karakteristik yang mencolok. Daerah yang dipisahkan oleh iklim dan memiliki teknologi sistem perkebunan yang dirancang untuk menghasilkan produksi tanaman pokok seperti kapas, tembakau, dan gula. Daerah selatan sangat bergantung kepada perbudakan dikarenakan upah mereka yang murah. Ketika Amerika Serikat memperoleh akses ke wilayah barat, Kongres mengatur pemukiman mereka, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan perbudakan. Dengan demikian, Kongres mengesahkan Ordonansi Barat Laut pada tahun 1787 yang melarang perbudakan di utara dan barat Sungai Ohio, dan Kongres membuat garis kompromi 36 derajat 30. Di atas garis tersebut tidak ada perbudakan. Daerah barat berpikir bahwa manusia yang bebas akan lebih senang dan giat dalam mengerjakan pekerjaan mereka, dan juga memiliki budak sangat berhalangan dengan Undang-Undang Amerika Serikat yang mengatakan bahwa semua manusia memiliki hak untuk bebas. Beberapa cara telah dilakukan untuk menghentikan perang saudara. Salah satunya, pertama ada popular sovereignty atau kedaulatan rakyat, menyatakan bahwa rakyat dalam daerah atau kota masing-masing diperbolehkan untuk memutuskan sendiri apakah wilayah mereka akan masuk ke dalam Uni sebagai negara bagian yang memperbolehkan hak kemerdekaan budak atau tidak. Yang kedua, ada Kansas-Nebraska Act. Pada tanggal 30 Mei 1854, Presiden Franklin Pierce menandatangani Undang-Undang Kansas-Nebraska yang menetapkan Kansas dan Nebraska sebagai wilayah yang dapat memutuskan sendiri di bawah konsep kedaulatan rakyat. Apakah mereka menginginkan perbudakan atau tidak? Bagi banyak kaum abolisionis, hal ini merupakan sebuah kemarahan, karena hal ini membuka kemungkinan bagi negara bagian budak lainnya untuk masuk ke dalam persatuan. Faktor terjadinya Perang Saudara Amerika Serikat. Penyebab utama Perang Saudara Amerika Serikat pada masa itu adalah pemilihan seorang individu yang bernama Abraham Lincoln sebagai kepala negara Amerika Serikat. Abraham Lincoln merupakan seorang pemimpin yang berasal dari Amerika Utara, yang dimana wilayah tersebut adalah wilayah yang menentang keras adanya perbudakan dan mendukung adanya kebebasan. Hal itu berbanding terbalik dengan wilayah Amerika Selatan, yang dimana wilayah tersebut sangat mendukung adanya sistem perbudakan. Faktor perang dilihat dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Dalam segi sosial, mayoritas struktur sosialnya dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Pada tahun 1860, terdapat 46.274 pemilik perkebunan di selatan yang menerapkan sistem perbudakan. Mereka menggunakan budak untuk mengurus perkebunan mereka. Petani kecil dan warga kulit putih yang miskin juga mendukung perbudakan karena mereka khawatir jika budak dibebaskan, maka orang kulit hitam akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan lahan. Dalam segi ekonomi, di wilayah selatan dari pantai Atlantik hingga sungai Mississippi, ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Tembakau memegang peranan penting dalam perekonomian Virginia, Maryland, dan North California. Di South California, hasil panen melimpah, sementara tanaman tebu juga dapat ditanam di Louisiana. Pada tahun 1850, selatan Amerika telah menghasilkan lebih dari 80% produksi kapas dunia. Dengan menambahkan kebergantungan pada sistem pertanian di selatan dan elemen utamanya yaitu perbudakan. Utara secara kuat membangun masyarakat industri, tenaga kerja juga sangat penting diperlukan. Namun yang dibutuhkan bukanlah buruh yang menjadi budak. Jumlah imigran dari Eropa meningkat untuk bekerja di pabrik-pabrik, membangun jaringan rel kereta api di utara, serta mendirikan pemukiman di wilayah barat. Dalam segi politik, orang selatan berusaha melindungi dan memperluas kepentingan terkait sistem mereka perbudakan di perkebunan kapas.
Oleh karena itu, negara-negara selatan merasa membutuhkan lebih banyak negara untuk mendukung sistem perbudakan tersebut. Masyarakat di utara yang menentang perbudakan menyadari upaya dari penduduk selatan untuk memperluas praktik perbudakan. Sehingga pada tahun 1830-an, konflik di antara mereka semakin memanas. Lebih lanjut, ini menyebabkan munculnya gerakan penghapusan budak pada tahun 1830-an. Kaum abolisionis menolak untuk berkompromi dan gigih dalam memperjuangkan penghapusan perbudakan. William Lloyd Garrison, seorang pria muda dari Massachusetts, memimpin gerakan ini. Proses jalannya Perang Saudara Amerika Serikat. Perang Saudara Amerika Serikat terjadi pada tahun 1861 sampai 1865. Perang Saudara ini dimulai pada 12 April 1861 ketika pasukan Konfederasi menyerang Fort Sumter di South California, sebuah benteng di negara kawasan utara yang masih bertahan. Ini merupakan tindakan provokatif pertama dari negara bagian selatan yang akhirnya memicu terjadinya perang. Salah satu momen penting yang terjadi pada saat itu adalah adanya proklamasi emansipasi yang dikeluarkan oleh Presiden Abraham Lincoln pada 1 Januari 1863 yang mengatakan bahwa semua budak di negara-negara bagian selatan yang memberontak akan dinyatakan bebas. Perang saudara ini berakhir pada tanggal 9 April 1865 ketika Jenderal Robert E. Lee menyerah terhadap Jenderal Ulysses S. Grant di Appomattox Courthouse, Virginia. Hal ini pun menjadi penanda bahwa kemenangan didapatkan oleh negara bagian utara. Dampak Perang Saudara Amerika Serikat yang pertama, ada disahkannya Amandemen ke-13 pada tahun 1865 pada Konstitusi Amerika Serikat secara resmi menghapuskan perbudakan. Kemudian, meningkatkan solidaritas Amerika Serikat setelah perang melebihi kondisi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kemenangan pihak utara dalam perang dan upaya rekonstruksi yang menunjukkan keberlangsungan kesatuan negara. Lalu, Amerika berkembang menjadi kekuatan besar karena mulai tahun 1865, imigran membanjiri negara dan memicu pertumbuhan kota-kota besar di Amerika Serikat. Di samping itu, tambang-tambang seperti batu, baja, dan minyak juga mulai muncul, dan hasil penggaliannya digunakan untuk mendukung sektor industri. Selain dampak positif, ada pula beberapa dampak negatif yang timbul. Yang pertama, ada perekonomian selatan hancur karena banyaknya perkebunan yang rusak akibat perang yang berlangsung selama 4 tahun. Selama perang, kerusakan lingkungan di sekitar medan perang sering terjadi. Kemudian, selama periode perang yang berlangsung selama 4 tahun, banyak tenaga kerja terbuang dan terjadi pertumpahan darah, serta kehilangan harta benda seperti rumah, hewan ternak, dan kendaraan. Jumlah korban yang diperkirakan berkisar antara 60.000 hingga 90.000 orang.